Oke, sip, udah. Buat aku cek. Oke, mantap. Oke, aku buka kembali, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang udah datang hari ini, di hari Sabtu jam 10 ini untuk mengikuti info session Google Developer Student Club Unicom. Nah, terima kasih juga yang udah datang tepat waktu. Saya apresiasi. Mudah-mudahan tetap semangat sampai akhir info session ini. Hari ini akan ada info session mengenai Google Developer Student Club Unicom itu ke depannya seperti apa. Nah, khusus untuk yang tahun ini, tahun 2021, oh udah close ya. Oke, Fajar, nggak apa-apa. It's okay. Khusus untuk yang Google Developer Student Club Unicom ini, yang tahun ini, itu ada tema yang akan kita angkat, Live the New Normal with Data Driven Technology. Nah, nanti selain ada studi jam dari Google, itu kita juga akan mengadakan event-event mengenai data. Nanti selengkapnya akan aku jelaskan di slide-slide selanjutnya. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tapi nggak usah sayang juga sih. Ya, makanya maksudnya kenalan dulu lah ya, biar enak. Oke, kenalin, aku Farhan Rafli Fahrezi Sepulo. Alhamdulillah, tahun ini aku dapat amanat dari Google setelah mengikuti prosedur wawancara mereka dan tes dari mereka. Aku lolos menjadi Lead of Google Developer Student Club Unicom tahun ini, melanjutkan DSC yang sebelumnya udah dibawa dengan penuh semangat oleh Kang Aziz Noval. Nah, aku sendiri mahasiswa Unicom, jurusan Informatika, angkatan 2018. Nah, selain itu juga aku ada kegiatan lain. Beberapa di antaranya itu aku front-end web developer di Unicom Code Lab, front-end web developer Dika dari sisi Salman ITB. Lalu juga aku front-end project lead Dika dari sisi Salman ITB, front-end web developer fasilitator ID Camp 2021 tahun ini, sama saat ini juga aku lagi magang di Unicom. Nah, untuk kalian yang pengen lebih kenal dengan aku atau pengen connect dengan aku, kalian bisa kunjungi website pribadi aku di raflifahrezi.space atau ke LinkedIn aku, sekalian nambah koneksi kan. Siapa tahu mau tukeran dokumentasi atau misalkan mau memperbanyak koneksi boleh. Itu LinkedIn aku di Farhan Rafli Fahrezi 10 ada, Twitter @raflifahrezi, I-nya 3, dan Instagram Farhan_Rafli_Fahrezi ya. Kira-kira seperti itu loh kalau misalkan kalian mau seperti itu tentang aku. Dan kalau misalkan kalian mau lebih kenal dengan aku bisa cek aja sosial media yang tertera di slide. Oke, kita mulai dari apa itu GDSC. Nah, mungkin dari beberapa dari kalian yang ada di sini mungkin itu udah ada yang tahu juga dan mungkin ada mahasiswa baru juga yang belum tahu. Nah, jadi Google DSC itu adalah sebuah kelompok komunitas yang diperuntukkan untuk sebuah kelompok komunitas berdasarkan universitas, atau mereka nyebutnya chapter. Chapter itu universitas sebenarnya, dan didesain untuk mahasiswa yang tertarik dengan teknologi Google. Jadi Google DSC ini itu fokusnya itu terhadap teknologi-teknologi Google seperti Firebase, Android, mesin learning-nya yang punya Google, Google juga kan punya mesin learning tuh. Terus apa lagi ya? Cloud-nya GCP itu kan teknologi Google juga kan. Nanti kita bakal belajar yang kayak gitu dengan format program yang bertemu langsung dan online ya, TensorFlow juga. Terima kasih Mia. Tapi karena sedang pandemi, jadi untuk Google DSC ini itu 100% online. Meskipun kampus bakal hybrid, tapi kalau GDSC sepertinya bakal online dulu untuk tahun ini. Mungkin mudah-mudahan tahun depan bisa akan ada event yang offline, karena event yang offline itu tentu menurutku itu lebih menarik dan lebih
interaksinya lebih kerasa antara pembicara dengan audiens. Cuma kalau tahun ini karena masih pandemi, jadi online. Nah, mahasiswa dari program sarjana dan praksarjana dengan ketertarikan untuk bertumbuh sebagai seorang developer boleh untuk bergabung. Dengan menjadi bagian DC ini, mahasiswa dapat menambah ilmu dengan cara belajar bersama dan membuat solusi untuk komunitas mereka. Jadi harapannya DC ini bisa menjadi ilmu atau wadah tambahan untuk kalian selain dari kampus. Jadi selain dari kampus aja, DS ini bisa diharapkan bisa menambah wawasan dan ilmu kalian untuk bisa terus berkembang. Dan kalian juga diharapkan dapat bisa membuat solusi yang bisa bermanfaat untuk sekitar gitu. Jadi kita harus bisa berimpact bagi sekitar. Oke, itu tentang apa itu GDSC. Sekarang kenapa harus join GDSC? Nah, yang pertama itu menambah keahlian untuk menjadi seorang developer dengan konten pelatihan dari Google. Nah, nanti untuk study jam itu kita akan menggunakan platform-platform dan kurikulum yang udah disediain sama Google. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa. Cuma standar itu memang dari Google gitu. Nah, selain itu yang kedua itu ikut serta dalam kompetisi developer tingkat global. Nah, bagi kalian yang belum tahu, Google itu punya kontes tahunan namanya Google Solution Challenge, di mana itu kontes tingkat internasional, di mana mengangkat tema-tema Sustainable Development Goals. Ini akan aku jelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang ketiga itu mendapatkan akses ke acara konferensi Google pilihan. Nanti bakal ada event-event dari Google, mungkin akan di-share via email. Nanti kalian bisa ikut event-event tersebut. Yang keempat, bisa mendapatkan pengalaman berharga. Lalu yang kelima, khusus di GDC Unicom, kalian bisa mendapatkan juga ilmu mengenai data. Karena pada tema yang kita angkat pada tahun ini, yang ada tadi di slide paling pertama, Life di New Normal with Data Driven Technology, nanti bakal ada event-event tentang data. Akan ada roadmap-nya juga, nanti akan aku lihatin di slide selanjutnya. Nah, jadi di GDC Unicom ini, kalian bisa belajar lebih tentang data. Dan yang terakhir itu nanti kalian di akhir bakal dapat sertifikat keanggotaan atau keaktifan karena mengikuti DSC ini. Tapi perlu diingat untuk bisa mendapatkan sertifikat ini kalian harus setidaknya mengikuti minimal 3 event DSC. Nanti ada 12 atau 13 event. Nah, kalian minimal ikut 3 untuk bisa dapat sertifikat ini. Seperti itu. Nah, ini merupakan roadmap-nya dari GDC Unicom yang akan event-event yang akan datang di bulan-bulan berikutnya. Di bulan Oktober ini, event yang paling dekat itu ada Android Kotlin Study Jam. Itu akan dilaksanakan tanggal 16 insya Allah. Berarti itu sekitar 2 mingguan lagi. Dan untuk speaker sessionnya, nah yang atas itu study jam, bawah itu speaker session, di mana speaker session itu event-event yang akan membahas tentang data. 1 bulan itu bakal ada 2 event, 1 study jam dan satu itu speaker session tentang data. Jadi paling dekat itu saat ini ada Android Kotlin Study Jam, lalu untuk yang speaker session itu ada Business Understanding dan Data Understanding Statistic Base. Nah, kalau kalian yang tertarik dengan data, kalian bisa banget ikut speaker session ini nanti yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 30 ya, 2 kali dalam sebulan. Study jam tanggal 16, yang speaker sessionnya tanggal 30. Nanti di bulan selanjutnya itu ada Cloud Study Jam. Untuk yang event with datanya itu ada data understanding, visualization base. Lalu selanjutnya ada study jams di bulan Desembernya, itu ada Flutter Study Jams. Nah, untuk speaker sessionnya, yang event with datanya, itu ada data preparation. Akan ada speaker session tentang data preparation. Di bulan Januari ada Firebase Study Jam.
Lalu untuk event with datanya itu ada data modeling. Nah, di Februarinya itu rencananya kita akan mencoba kolaborasi dengan pihak ketiga, tapi kita belum bisa konfirmasi pihak ketiganya siapa, itu masih tahap kerjasama. Nanti kalau misalkan udah ada informasi lebih lanjut, bakal bakal aku kabari. Mungkin via grup, nanti grupnya aku share link di sini, atau via blast email. Jadi stay tune di email juga. Dan yang terakhir itu ada event for SMEs. Itu SMEs itu UMKM. Jadi nanti kita mencoba untuk apa ya? Kita ingin mencoba untuk berimpact gitu. Kita pengen Google DSC Unicom itu bisa berarti bagi orang lain dan bisa membantu bagi orang lain di luar mahasiswa ya. Nah, tahun ini itu kita mengangkat UMKM sebagai pihak yang akan kita bantu. Jadi kita tahun ini berusaha untuk bisa berimpact pada UMKM dengan membantu mereka memperkenalkan teknologi Google demi meningkatkan kualitas UMKM mereka gitu. Jadi memaksimalkan penggunaan teknologi dalam UMKM mereka, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini adalah gambaran roadmap GDSC Unicom selama 1 tahun ke depan. Oke, aku lanjut. Oke, selanjutnya aku bakal bahas Google Solution Challenge. Nah, kalau misalkan kita mundur sedikit ke yang sini, ke slide yang roadmap ini. Nah, di bulan Oktober sampai Desember itu ada Android, Cloud, sama Flutter. Nah, ini tuh kalian juga dipersiapkan dipersiapkan untuk mengikuti Google Solution Challenge gitu. Jadi diharapkan kalian juga bisa ikut berpartisipasi di Google Solution Challenge ini. Bisa ikut berpartisipasi di Google Solution Challenge ini. Nah, Google Solution Challenge ini sendiri itu apa? Google Solution Challenge itu adalah annual kontes tahunan yang mengundang mahasiswa atau pelajar dari developer student club communities untuk ngedevelop solusi yang diperuntukkan untuk local community, untuk masalah lokal menggunakan satu atau lebih dari produk Google. Jadi Google DC ini adalah kontes tahunan dari Google yang mengundang anggota developer student club untuk ngebangun sebuah solusi yang diperuntukkan untuk permasalahan yang ada di sekitarnya menggunakan Google Product gitu. Jadi intinya itu harus ada Google Product, ada masalahnya dan kalian dari DSC gitu. Atau kalau misalkan kalian bukan dari DC tapi yang join di sini pasti ikut DC semua sih. Atau ya just in case ada kalian yang nggak ikut DSC, itu satu tim kalian itu minimal ada yang dari DSC gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ngajak anak non DSC itu boleh, tapi minimal dari salah satu itu atau ketuanya gitu. Aku lupa, aku harus baca peraturan lagi. Tapi intinya itu di satu kelompok itu harus ada yang dari GDSC kayak gitu. Nah, GDSC ini itu GDC lagi. Google Solution Challenge ini itu misinya untuk menyelesaikan satu atau lebih dari Sustainable Development Goals using Google Technology. Ya, lagi-lagi pakai teknologi Google. Nah, mungkin ada beberapa yang belum ngeh atau belum familiar dengan Sustainable Development Goals. Apa itu Sustainable Development Goals? Itu merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, atau ke-17 poin ini, untuk menyelesaikan ke-17 poin ini. Ini permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Nah, SDG ini aksi global untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. SDG ini berisi 17 tujuan
yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Nah, di SDG ini juga ada banyak. Yang pertama ada no poverty. No poverty itu kemiskinan, tidak ada kemiskinan. Yang kedua itu tidak ada kelaparan. Ketiga hidup sehat. Keempat itu kualitas edukasi. Kelima itu apa ini? Oh, gender equality, kesetaraan gender. Yang enam itu clean water. Atau apa di sini aja. Nah, yang ketujuh itu ada clean energy, kedelapan pertumbuhan ekonomi, kesembilan industri, innovation dan infrastruktur, yang ke-10 itu reduce inequality, ketidaksetaraan gender berarti ya. Yang 11 itu sustainable city and community, yang ke-12 ada responsible consumption and production, 13 climate action, 14 life below water, 15 life online, 16 peace, justice, and strong institution, dan yang terakhir ke-17 ada partnership for the goals. Nah, bagi kalian yang ingin ikut Google Solution Challenge, nah kalian harus mengangkat salah satu, pertama kalian harus bikin tim, yang kedua kalian harus mengangkat salah satu atau lebih goals yang ada di sini. Misal kalian mau mengangkat tidak ada mengangkat yang poin nomor 1 atau 2, nah itu boleh, atau mau mengangkat 1 poin juga itu boleh, atau mau lebih juga boleh gitu. Nah yang terakhir itu kalian harus menggunakan teknologi Google untuk menyelesaikan masalahnya. Nah teknologi Google itu banyak, nah kalian bisa gunakan sesuai kebutuhan kalian. Seperti itu mengenai Sustainable Development Goals. Nah, berkaca pada tahun kemarin, kalau misalkan kalian mau ikut ini, itu kalian harus submit sebelum bulan April. Jadi masih ada waktu hampir 1 tahun, meskipun nggak 1 tahun pas, tapi ya 1 tahun kurang, menuju April tahun depan gitu. Apa aja yang mungkin kalian, apa aja yang dibutuhin, itu ada dokumen-dokumen, source code, sama pertanyaan-pertanyaan teknis mengenai produk kalian. Oke. Nah, biar kalian lebih kegambar dan lebih semangat, tahun kemarin Google Solution, bukan tahun kemarin, yang tahun ini 2021, karena udah tutup ya kan, submitnya bulan April kemarin. Nah, jadi tahun ini itu ada produk dari Indonesia yang lolos 10 besar tingkat dunia. Jadi mereka 10 terbesar di tingkat dunia berasal dari Binus University kalau nggak salah. Judulnya itu Game Your Fit. Nah, kita coba tonton dulu, tapi aku mau cek dulu, khawatir videonya tidak ini. Oke, harus aman. Experience the joy in exercise. Suaranya ada kan? Mau cek dulu dong. Ada. Oke. Game Your Fit. Do you ever feel like your body has been sitting around all day for the past year? 2/3 of Indonesians haven't been actively exercising, and Game Your Fit is here to help. Pick a level. Secure the arm strap around your left arm. Go to gameyourfit.com using another device. Enter the room code, and you're all set and ready to play. With our application, you can burn 150 calories in under 15 minutes. That's 60% of the recommended calorie burn by exercising. It can improve your mood, productivity, and of course, your health. We hear you. Calibrating your phone will help improve the quality of the sensors. Want to work out with just one device? Try out our brand new camera game mode for cardio exercises. 2 simple steps. Just set up your phone and have fun. Through the use of various Google services, Game Your Fit aims to motivate you to get active again. Your phone will track your movements using its advanced sensors and let you progress through the levels. WebRTC is used to connect and to communicate between the phone application
with the browser game at gameyourfit.com. The camera game uses Google's MLKit real-time pose detection to detect steps and every single movement your body makes to interact with the game. No more accessories needed. Start your journey now. Make sure to push yourself daily and keep your streak going. Download Game Your Fit now. Nah, kira-kira seperti itu untuk gambaran Game Your Fit, produk dari Binus University kalau nggak salah, yang internasionalnya itu yang lolos ke top 10 Google Solution Challenge dunia. Jadi mereka top 10 terbaik di dunia. Nah, ketuanya itu kenalan aku kenal sama ketuanya, terus kemarin sempat cerita juga. Sedihnya itu mereka tuh harusnya bisa pergi ke Amerika karena top 10. Jadi mereka diundang ke harusnya diundang ke kantor Google yang di Silicon Valley, cuma karena pandemi jadi nggak jadi, sedih banget sih itu. Nah mudah-mudahan nih kalau misalkan kalian mau ikut nih Google Solution Challenge ini, kalau kalian masuk top 10, nanti kalian diundang ke Amerika bersama tim kalian, kan keren banget tuh. Nah, oke, aku mau recap dulu. Nah, kalau misalkan kalian lihat dari yang ini, Game Your Fit ini, wait, itu ada di sini tadi tuh kalau nggak salah. Mana ya tadi? Nah, Actively exercising. The past year, 2/3. Nah, kalau kalian lihat mereka itu mengangkat poin 3 dari Sustainable Development Goals, yaitu good health and well-being, jadi hidup sehat. Nah, mereka udah punya tim, mereka ngangkat poin SDS Sustainable Development Goals, ngangkat poin SDG, dan yang terakhir mereka juga menggunakan teknologi Google. Nah, tadi di sini. Nah, yang ini. Of various Google services. Nah, mereka pakai Android, mereka pakai MLKit, pakai GCP, WebRTC, Firebase, dan ya itu yang warna biru-biru itu Compute Engine, yang ketiga dari kiri itu, tapi sisanya aku nggak tahu itu apa. Pokoknya itu salah satu, pokoknya itu fitur-fitur yang ada di Google Cloud Platform, kalau nggak salah ya. Nah, mereka menggunakan produk-produk Google juga. Nah, jadi 2 poin ini yang sangat dinilai sama juri itu. Pertama poin SDG-nya apa, yang kedua teknologi Google yang dipakainya apa gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu mengenai Game Your Fit yang kemarin lolos ke top 10. Experience the joy of exercising. Game Your Fit. Oke, selanjutnya. What will you get? Nah, apa sih yang bakal kalian dapetin dari ikut Google Solution Challenge ini? Nah, kalau misalkan kalian masuk top 50 teams, itu kalian dapat mentorship langsung dari Google dan dari expert untuk improve dan submit solution for the top price. Jadi kalian dapat mentorship dari Google dan dari expert lainnya untuk mengembangkan produk kalian dan submit solution agar bisa mendapatkan top price-nya gitu. Nah, kalau misalkan kalian masuk top 10 finalis, itu kalian bakal dapat 1 year subscription untuk plural site, dapat swag Google juga, additional customized mentoring from Google, jadi dapat mentoring lagi, cuma mungkin lebih advance mungkin mentoringnya. Lalu yang terakhir itu kalian juga dapat masuk ke Google Developer Blog, jadi ada kalian di sana dan ikut demo day live on YouTube. Jadi kayak tadi tuh yang Google Fit itu dia kan top 10 tuh, jadi dia ada masuk ke YouTube-nya Google gitu, ikut demo day-nya. Nah, kalau misalnya kalian masuk top 3 winner, itu kalian bakal dapat semua yang ada di top 10, hadiah yang ada di top 10, bersama dengan Chromebook dan segelas kopi untuk chat dengan Google Eksekutif. Kan keren banget tuh kalian. Kalau misalnya dapat kopi dan chat with Google Eksekutif, itu otomatis kalian terbang ke Amerika. Tapi kalau
karena pandemi ya mungkin secara Google Meet mungkin. Tapi ya hadiahnya itu worth it buat aku. Apalagi masuk portofolio kalian ini bisa menjadi nilai yang besar. Nah itu kira-kira yang bakal kalian dapatin kalau misalkan kalian masuk top 50 teams. Oke, selanjutnya itu sorry. Nah, kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa cek aja di developersgoogle.com/community/gdsc-solution-challenge. Itu kalau misalkan kalian mau cek info lebih-lebihnya lagi, cek info selengkapnya. Nah, di sana juga tertera ada peraturannya, ada penilaiannya, rulesnya seperti apa, terus apa aja yang harus disubmit. Nah, di sana dijelasin, kalian bisa baca selengkapnya di sana. Oke, setelah itu aku mau kenalin dulu ke kalian core team yang akan membantu saya dalam membawa GDSC yang insya Allah akan berimpact kepada kalian dan sekitar. Nah, aku akan mencoba memperkenalkan mereka. Kita mulai dari tech teamnya aja kali ya. Oh, Andi sudah on cam ini. Ya, sudah siap nih Kak. Oke, boleh atau silahkan. Coba Andi kenalan dulu dong. Andi dari mana dan jadi apa di GDSC ini? Oke, terima kasih Kang Farhan atas penjelasan dan kesempatannya. Kece banget sih, Pak. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Firmansyah. Saya di DSC itu jadi Head of Tech di core team-nya. Dan kebetulan juga saya aktif di Unicom Labs itu sebagai IoT developer atau lebih spesifiknya itu sebagai embedded engineer gitu. Saya ucapin selamat datang sih buat teman-teman yang ada di sini yang mungkin bakalan join DSC ya Kang. Ya, jadi DSC selanjutnya jadi penerus. Mantap. Semoga selalu mantap ya DSC. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan sih buat teman-teman di sini. Kita tuh kan sama-sama belajar gitu ya. Jadi ini bukan ngajarin tapi lebih ke apa ya, biar enjoy aja gitu kitanya. Pokoknya teman-teman di DSC tuh jangan mikir yang gimana ya, jangan sampai kepikiran kayak aduh di DSC tuh udah pada hebat-hebat nih, kalau misalkan saya join DSC kira-kira bisa bersaing gak ya. Itu jangan sampai kepikiran kayak gitu loh, karena kita itu di sini sama-sama belajar, di sini juga sering sharing juga gitu kan sama teman-teman yang udah lebih hebat. Jadi ilmu yang kita dapetin juga pasti lebih banyak gitu. Kita tuh bisa lebih maju dari orang yang istilahnya nggak join DSC gitu. Jadi kita tuh bisa ada bedanya. Terus jangan juga jadiin itu sebagai gimana, kita tuh insecure terus kita gak mau belajar gitu. Tapi kita tuh harus bisa jadiin itu jadi sebuah motivasi agar kedepannya itu saya harus bisa kayak dia, atau kalau bisa itu lebih dari dia gitu. Dan jangan lupa juga kalau misalkan teman-teman udah mahir di bidang itu, mahir di bidang yang ditekuni, jadikan itu sebagai kelebihan yang bisa teman-teman manfaatkan untuk membantu masyarakat luas, khususnya itu di Indonesia. Karena tujuan DSC juga tadi awalnya itu, bahkan kalau kita lihat di eventnya, itu di akhir itu kita kan ada event bersama UMKM, di mana itu kita memanfaatkan teknologi-teknologi Google untuk bisa membantu mereka gitu, apa yang mereka butuhkan. Nah, jadi kalau teman-teman udah mahir di hal itu, manfaatin itu gitu untuk membantu masyarakat. Jangan sampai teman-teman udah mahir di bidang itu, terus teman-teman kayak, ayo udahlah mereka biar belajar sendiri, itu jangan sampai. Itu guys, saya rasa cukup sih untuk perkenalan. Nanti bisa kontak aja kalau masih ada yang mau ditanyain atau penasaran gitu. Oh ya, terakhir jangan lupa bersenang-senang. Asik. Kalau enggak silahkan Maulana Adil. Ada ya Kang Adil? Halo, Oke, Adil. ada. Oke, dari Adil singkat aja karena keterbatasan waktu. Oke, langsung aja. Dari nama, terus jurusan di Unicom, dari mana jurusan, Jurusan. ya, terus angkatan tahun berapa? Oke.
Perkenalannya, nama saya Maulana Adil. Aku di sini sebagai co-head of tech. Aku berasal dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2019. Oke, terima kasih Adil. Selanjutnya Arsi. Halo, ada Arsi. Halo, ada kamu. Silakan Arsi. Halo semuanya, kenalin saya Arsio Pezakma, biasa dipanggil Aras. Saya berasal dari jurusan Informatika angkatan 2019. Terima kasih. Oke, Kang. sama-sama. Terima kasih juga Aras. Oke, selanjutnya ada Farid yang akan membuat poster-poster yang bersebaran di internet. Nanti kalau misalkan kalian lihat poster-poster di apa namanya di Instagram atau di sosial media itu buatan Farid. Farid ada nggak? Kayaknya sepertinya tidak ada ya. Farid juga ada, Bang. Oke, kita lanjut ke Yohana. Nah, Yohana silahkan. Wih, mantap. Halo. Background-nya ramai sekali ya. Halo semuanya, aku Yohana Sri Rezeki, biasa dipanggil Yohana Tonggamari. Di sini aku bertugas sebagai Head of Social Media. Jadi aku yang menghandle sosial media untuk DSC Unikom. Aku dari Teknik Informatika angkatan 2019. Oke, terima kasih Yohana. Sama-sama. Oke, selanjutnya how to join. Nah, kan udah perkenalan nih, udah banyak hal-hal keren yang bakal kita lakukan, terutama kita juga bakal ngelaksanain event data, terus kita juga study jam itu untuk membantu kalian, mempersiapkan kalian kalau misalkan mau ikut Google Solution Challenge. Nah, sekarang gimana joinnya? Yang pertama itu cari kita di sini. Itu sebenarnya homepage GDSC yang tadi kalian join virtual event itu. Nah, kalian bisa temukan kita di sini. Nah, di sini kalau misalkan ada ada event-event yang akan datang, itu pasti bakal muncul di sini karena ini platform utama kita. Nah, kalau misalkan kalian masuk sini, itu ada tombol ini nih, join us. Nah, kalian pencet, karena kalau misalkan kalian udah pencet, nanti otomatis kalian terdata di platform kami. Ini official dari Google ya, bukan bikinan kami gitu, bukan. Ini emang dari Google-nya. Jadi kalau misalkan kalian pencet join us, nanti itu langsung terdata di platform tersebut. Nah, terus jangan lupa juga follow our social media, itu ada 3 kita aktifnya, Instagram di @dsc.unikom, LinkedIn, Google Developer Student Club DS Universitas Komputer Indonesia, dan di Twitter @dsc.unikom. Cuma kalau misalkan main utamanya, sosial media utamanya itu di Instagram dan di LinkedIn. Nah, untuk LinkedIn, kalian bisa tambahin experience kalian di LinkedIn, itu jadi member, kayak gini deh, aku contohin lah ya. Lumayan kan, nambah-nambah ngisi LinkedIn gitu. Kalau misalkan LinkedIn kalian dirasa masih kosong, kalian bisa cobain, bukan cobain sih, maksudnya kalian bisa nambah kegiatan kalian, keaktifan kalian di DSC ini sebagai experience. Wait. Nah, kayak gini. Ini kan ada Google Developer Student Club-nya nih. Nah, nanti kalian jadi member aja terus di sini. Jadi di LinkedIn kalian tercatat sebagai member dari Google Developer Student Club Universitas Komputer Indonesia gitu. Jadi lumayan kan nambah-nambah isi LinkedIn kalian. Seperti itu. Oke, wait. Oke, aku izin jawab dulu yang Fajar ya. Gumelar, akun DSC lebih baik mengklaim pribadi atau imam mahasiswa, Kang? Aku lebih prefer menggunakan akun pribadi. Jadi bukan yang mahasiswa tapi yang pribadi. Kenapa? Karena nanti itu kalau misalkan kalian ikut study jams atau kalian ikut
ya ikut study jams itu kan bisa dapat badge kan, di mana badge itu nempel ke akun yang kalian pakai gitu. Nah, kalau misalkan pakai akun Unicom, setelah kalian lulus, ya udah akunnya hilang gitu, nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau di akun pribadi, si badge itu tetap bakal ada gitu. Jadi aku lebih saranin pakai akun pribadi ketimbang pakai akun mahasiswa. Seperti itu, Fajar. Oke, aku lanjutkan. Nah, kalau misalkan kalian mahasiswa Unicom, tolong isi formulir di bawah juga. Ini hanya untuk pendataan mahasiswa Unicom mana aja yang ikut, karena sebenarnya DSC ini sifatnya umum ya. Kalau misalkan kalian dari ada universitas lain pengen ikut DSC Unicom, silahkan. Itu nggak ada masalah, nggak ada batasan. Nah, formulir ini hanya untuk mendata siapa aja yang ikut DSC dan berasal dari Unicom gitu. Soalnya kalau dari platform itu agak susah filternya, jadi kita pisahin formulirnya. Dan ini hanya untuk pendataan aja, nggak ada perbedaan privilege gitu. Kalau dia ngisi formulir ini dia dapat privilege lebih, enggak. Itu hanya untuk pendataan aja. Jadi kalau misalkan kalian bukan dari Unicom, tenang aja, nggak usah ngisi, nggak apa-apa, nggak akan ada perbedaan. Oke, selanjutnya, nah ini join Telegram channel kita ada di sini. Sebentar lagi Yohana bakal. Nah, oke, terima kasih Yohana. Nah, silahkan join Telegram channel ini. Ini channel Telegram utama dari DSC Unicom. Kalian bisa nanya dan event-event selanjutnya juga bakal di-share di sini. Seperti itu. Ya, ini kalau kalian mau join silahkan. Ini ya aku udah bilang juga sih tadi. Channel utama di platform Telegram untuk GDSC Unicom. Nah, oke. Yang terakhir. But hey, I'm interested to become GDSC Elite. Nah, gimana nih kalau misalnya dari kalian ada yang interest ingin menjadi GDSC Elite? Itu bisa, tentu bisa dong. Coba. Nah, kalian bisa registrasi di sini. Itu ada linknya. Dia dibukanya satu kali setiap setahun. Dan kalian itu submit kemungkinan sebelum bulan April. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin jadi lead, jadi GDSC lead, itu diaturnya sama Google-nya, bukan sama aku, bukan sama core team. Jadi kalau misalkan kalian daftar, itu kalian bakal ngisi formulir, bikin video interview, terus kalian diwawancara. Kalau waktu aku kemarin aku diwawancara sama orang India, nanti ditanyain beberapa hal, setelah itu baru diumumin. Jadi keputusannya itu ada di tangan Google, bukan di tangan aku maupun core team. Gitu. Jadi kita nggak ada ikut campur sama pemilihan GDSC Lead, dan itu emang pure bener-bener dari Google pusatnya yang nentuin. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mau ikut, silahkan. Kalian daftar ke sini, dibukanya setahun sekali, dan biasanya itu submitnya itu sebelum bulan April. Kalau tahun ini udah tutup ya, makanya ada divisi juga udah tutup. Nanti kalau misalnya kalian mau ikut bisa, biasanya itu dibuka bulan Maret, terus ditutup bulan April. Nah, jadi kalau kalian mau ikut silahkan, yang perlu dipersiapkan pasti bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris susah, soalnya mulai dari submit application hingga wawancara itu pakai bahasa Inggris. Apalagi kalau kalian ketemu aksen India, Masya Allah, kalian harus bisa harus bisa adaptasi. Oke, aku mau jawab yang Anggawan Tedo. Itu formnya need permission. Itu ngisinya harus pakai akun mahasiswa, Mas Angga. Jadi kalau misalkan belum pakai akun mahasiswa, mungkin bisa diubah ke akun mahasiswa dulu baru bisa ngisi itu. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa kriteria. Kalau misalkan kalian pengen jadi GDSC Lead, kalian harus punya minimum sisa 1 tahun lagi sebelum kelulusan. Jadi maksimal kalian itu jadi GDSC Lead itu maksimal semester 7. Nah, bisa semester 8, semester 7 itu karena sisa 1 tahun lagi kan. Nah, maksimal semester 7. Yang kedua itu kalian harus terdaftar
di universitas. Yang ketiga, kalian bisa komit untuk program selama setahun. Dan masih banyak hal lagi. Kalian bisa temuin informasi lebihnya itu di link yang tadi Yohana udah share. Nah, benefitnya apa? Itu professional growth, akses community management training, dan technical knowledge lainnya. Lalu ada network growth juga. Lalu ada community learning juga. Banyak lah. Selain itu, kalian juga bisa dapat banyak-banyak hal pokoknya. Pokoknya nggak akan nyesal kalau jadi lead. Jadi daftarnya nanti tahun depan. Oke, segitu aja kalau misalkan dari materi yang aku sampaikan tadi. Sekarang sesi Q&A, kalian bisa nanya aja langsung di kolom chat. Nanti aku bakal coba jawab pertanyaan kalian. Mungkin dari aku yang jelasin sebelumnya, ada beberapa yang kurang lengkap atau ada yang masih kalian bingung dan belum paham, itu kalian bisa langsung aja tanya di bawah. Begitu teman-teman. Gimana nih, ada yang mau nanya tidak? Ayo, ayo. Ada tidak ada nih? Oh, ini dari nanya. Oh, berarti pemaparan aku sangat baik sekali kalau gitu. Karena tidak ada yang karena dimengerti semuanya. Oke, mau apa namanya? Oke, silakan Muhammad Ikhlas Naufals ya. Oh, mau silakan. Mau pakai suara aja Kang ya? Mangga, silakan. Ya, terima kasih banyak Kang kesempatannya. Perkenalan, aku Ikhlas dari Teknik Informatika Unicom tahun 2019. Aku mau tanya, tadi kan roadmap-nya ada 2 ya. Yang aku simpulin yaitu Android sama data ya. Lebih tepat itu studi jam sama speaker session. Studi jam itu tadi ada Android, Cloud Flutter sama Firebase. Yang speakernya itu event-event tentang data. Kayak seperti itu, Mas. Oh, jadi berarti studi jamnya itu cuma Android aja ya? Enggak. Mungkin aku back dulu sebentar biar lebih jelas. Back. Wait. Nah, yang ini. Nah, kalau misalkan kita lihat itu dari study jam-nya itu ada 4. Bakal ngebahas Android, bakal ngebahas Cloud, bakal ngebahas Flutter, dan yang terakhir itu bakal ngebahas Firebase. Nah, keempat teknologi ini itu bakal dibikin study jam-nya. Nanti kalian bisa belajar di sini. Untuk formatnya nanti kita menyusul. Karena pandemi, study jam itu didesainnya untuk offline ya. Nah, tapi karena kita lagi pandemi, jadi kita menyesuaikan formatnya lagi biar efektif dan kalian juga enjoy untuk menikmatinya. Nah, yang kedua itu di bawahnya ada speaker session. Nah, untuk speaker session tahun ini kita bakal fokus tentang data, karena data itu sekarang lagi hype dan bakal booming banget ke depannya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Gitu kira-kira Ikhlas. Untuk ininya sendiri Kang, kita bisa pilih salah satu atau mau ikut semua juga boleh gitu? Boleh silakan. Kalau dari aku sendiri itu nggak ada learning pad gitu ya. Jadi kalian mau ikut semuanya silahkan. Ini eventnya itu event berjalan aja gitu. Kalau misalkan kalian mau ikut Android ikut, kalau misalkan mau ikut Cloud ikut gitu. Jadi nggak ada batasan. Kalau misalkan mau ikut semua silahkan. Kalau mau ikut aku sukanya Android aja ya itu silahkan gitu. Itu keputusan kalian masing-masing. Tapi dari kita sendiri kalau kalian mau ikut semua itu silahkan, nggak ada batasan. Baik, terima kasih banyak. Oke, sudah menjawab berarti semuanya kelas? Sudah. Oke. Terima kasih kelas sudah bertanya, sama-sama juga. Oke, ada yang bertanya dari Mujahid Fatur Rabbani. Izin bertanya Kang, berarti untuk jadi member DC tinggal join ya maksudnya, join di link ini aja ya, GDC. Ya betul, Kang Mujahid, tinggal join itu dan jangan lupa juga ikut Telegram channelnya. Telegram channel yang tadi udah Mari
share di atas. Nanti kalau apa namanya, kalau udah join, ya maksudnya join karena nanti bakal di-share. Nah itu Yohana kirim lagi, karena nanti bakal ada pengumuman di sana juga. Dan kalian kalau misalkan mau nanya di situ juga bisa. Oke, selanjutnya dari Nurul Dini Kamila. Jadi nanti kita bakal diajarin dulu, Kang. Sepertinya bakal ada pengantar. Ada pengantar dan kita bakal belajar bareng-bareng. Formatnya kemungkinan akan seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan belajar bareng-bareng itu lebih enak ya. Soalnya kalau misalkan ngoding teori doang terus kita ngeliat orang ngoding kan itu asal nggak masuk gitu kan. Lebih oke kalau misalkan kita ngoding, kalau misalkan materinya ngoding dan kita ikut ngoding juga gitu, itu lebih masuk ke otak dan bisa membuat kita lebih cepat menangkap apa yang dipelajari gitu. Jadi kemungkinan bakal ada pengantar dulu sebelum materi utamanya, tapi nanti kesananya kita coba untuk bisa ngoding bareng gitu. Meskipun bakal ada kemungkinan untuk perubahan, cuma kira-kira gambaran untuk saat ini seperti itu, Nurul. Gimana? Dari Nurul aman? Atau masih kurang jelas? Oke, sama-sama Nurul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mia, boleh gak sih join GDSC padahal skill aku masih pada basic semua. Biasanya yang nanya-nanya gini tuh orang jago nih. Suka berendah. Oke, boleh banget Mia. Boleh tuh, masa nggak boleh? Kita di sini sering-sering aja. Kalau kalian basic, malah di sini tempatnya untuk meningkatkan kemampuan kalian gitu. Jadi jangan takut kalau misalkan kalian masih basic, kita bakal coba belajar bareng di sini. Jadi nggak masalah. Nanti kalau misalkan kalian masih bingung atau ada pertanyaan, boleh tanyain aja ke panitia atau pemateri yang lagi ngebawain event tersebut. Jadi nggak masalah Mia, jangan takut. Kalau misalkan takut nanti nggak akan jadi jago-jago. Jadi harus berani, meskipun masih basic, kita bakal coba rangkul semuanya. Seperti itu kira-kira Mia. Jadi join aja, oke? Kita main jago yang namanya Mia ya, jago biasanya orang begitu. Oke, gimana nih? Ada yang mau nanya lagi tidak? Oke, aku majuin dulu slide-nya ke yang Q&A. Jangan insecure ya. Halo, gimana? Aman dari kalian? Aku tunggu sampai 11.01 lah ya, kalau misalkan nggak ada nggak ada pertanyaan, aku sudahi aja. Ikut GDS dengan Code bisa. Oh iya, untuk GDS sendiri itu eventnya setiap hari Sabtu, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. 2 bulan sekali setiap hari Sabtu. Kenapa aku taruh hari Sabtu? Karena Senin sampai Jumat kalian kemungkinan besar kuliah, Minggu kalian libur, dan Google itu aku ingin memberikan vibes positif ke kalian, jadi Minggu libur lah gitu. Minggu nggak usah nggak usah kerja gitu. Ya maksudnya nggak usah, ya libur lah, nikmati libur. Jadi aku nggak mau ganggu libur kalian. Jadi aku isinya di hari Sabtu. Itu tinggal atur-atur waktu kalian aja sisanya. Nah, yang untuk GDSC dengan CodeLab bisa, kalau misalkan kalian Kang Fajar bisa atur waktu Kang Fajar gitu. Sama tadi yang dari GDSC sendiri itu eventnya setiap hari Sabtu gitu, Kang Fajar. Oke, aman ya, ini nggak ada lagi. Oke, sama-sama Kang Fajar. Jadi harus bisa atur waktu lah ya. Dan prioritaskan dulu yang mana yang lebih penting. Kalau dari GDSC sendiri kalian mau ikut UKM juga ya silakan gitu. Nggak ada batasan dari kami. Oke, kalau gitu aku lanjut aja. Yang terakhir itu what's next, yaitu bakal ada Android Study Jam. Nah, ini event paling dekat dari hari ini. Itu bakal ada Android Study Jam yang nanti infonya akan diumumkan di kemudian hari. Makanya join juga Telegram channelnya biar nggak ketinggalan. Dan
Oke, udah selesai sampai situ. Eh, jadi persiapkan kalian juga untuk Anda studi JM. Oh ya, kemungkinan tanggal 16 ya. Jadi 2 minggu lagi, kemungkinan tanggal 16 untuk Anda studi JM ini. Jadi ditunggu aja pengumumannya. Persiapkan semangat kalian, persiapkan juga keingintahuan kalian. Tapi paling penting semangat sih, karena di masa pandemi ini ya semua terasa berbeda. Tapi jangan salah, masa pandemi ini harus menjadi, meskipun kegiatan kita dibatasi, tapi perkembangan ilmu kita, pertambahan ilmu kita itu jangan sampai ikut terbatasi juga. Malah harusnya dengan kita seperti ini itu, karena kita nggak terlalu banyak kegiatan mungkin ya, itu ilmu harusnya bisa lebih banyak berkembang. Jadi ini kesempatan kalian untuk menambah ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Jadi nanti pas pandemi udah selesai, mudah-mudahan lebih cepat gitu ya. Karena pengen offline juga. Itu kan udah banyak kegiatan. Nah, ketika udah offline, ilmu kalian udah banyak gitu. Jadi manfaatkan waktu pandemi ini sebaik mungkin. Itu jangan dipakai untuk rebahan. Oke, ya betul. Angga harus bisa lewati batas sendiri ya. Jangan ya, harus mencoba keluar zona nyaman lah, biar bisa mengeksplor di dunia baru. Itu kira-kira untuk info session GDC ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat hingga akhir. Mudah-mudahan juga eventnya semua terlaksana dengan baik. Bagi teman-teman kalian yang pengen nonton tapi nggak sempat, insya Allah nanti aku upload ini ke YouTube. Ada nanti ada YouTube-nya, DSC Unicom ada YouTube-nya. Paling suruh join aja ke yang GDSC tadi, yang ada join as-nya itu, sama invite dia ke channel ini, ke channel Telegramnya. Itu aja, biar dia nggak ketinggalan informasi. Itu aja dari kami. Mohon maaf banget tadi awal-awal ada kesalahan teknis. Jadi kami mohon maaf juga. Terima kasih udah datang hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Aku tutup. Terima kasih udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan, mangga boleh live. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Udah pada live belum? Aku lupa foto bareng. Ayo, Nyalain kameranya. Komen Wah, ya pasti. masih ada Oke, 42 orang. oke. Woi, 42 orang. Tahan. Aku lupa. Oke, nyalain kameranya. Kita foto bareng dulu. Sorry, aku lupa. Tadi itu asa ada yang kurang apa ya? Kaget. Ada tadi udah mau live semua. Aku baru ingat belum foto bareng. Ini buat dokumentasi nih. Bentar, aku wait biar kelihatan semuanya. Oke, nggak apa-apa kalau misalkan yang nggak ada webcamnya, nggak apa-apa. Oke, aku screenshot ya. Persiapkan posisi terbaik kalian. Ayo posisi bahagia dong. Kan calon-calon penerus masa depan. Oke, aku screenshot. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sorry. 1, 2. Oke, jangan ada yang lupa ya. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah hadir. Enggak, ini masih akan boleh live beneran, tidak ada apa-apa lagi. Terima kasih, Kang. Oke, sama-sama. Dadah. Waalaikumsalam, dadah. Terima kasih udah join ya. Dadah. Aduh, tombol live gimana, Kang? Jangan. Kalian core team jangan pergi. Aduh, Si Safari doang. Kang, baru balik ya. Ayo Bang, apa Bang? Live speed tuh. Aduh, ini belum di stop. Oh iya benar. Masih di record.